manusia, balik lagi di channel yang enggak manusiawi ini. Ya, pada kesempatan kali ini Aing mau bahas lagi alur cerita film. Film yang akan Aing bahas kali ini merupakan film yang cukup ekstrim. Film ini berjudul Gastron 2017. Film ini merupakan film yang menceritakan tentang seekor alat yang mampu mengendalikan alam yang ada di bumi ini. Namun pada suatu waktu, akhirnya alat tersebut pun menjadi senjata pemusnah yang akan membuat sebuah mimpi buruk yang amat teramat sangat mengerikan bagi para penduduk di bumi ini. Ya, inilah dia alur cerita film Gastron 2017. Film diawali dengan diperdengarkannya beberapa ucapan dari seekor bocil yang mengatakan bahwa cuaca di dunia ini sekarang sudah tidak stabil lagi, semuanya menjadi ekstrim, bencana alam ada di mana-mana. Dan dengan keadaan tersebut, Amerika dan Cina pun bekerja sama dengan kenyataan dari 17 negara yang telah mengesahkan tentang sebuah alat yang akan dibuat yang bernama Dutch Boy, di mana alat ini mampu mengendalikan alam yang ada di bumi ini sehingga bencana alam masih dapat diatasi. Dan benar saja, semenjak penggunaan alat tersebut, alam yang ada di bumi ini pun semuanya kembali stabil. Dan alat tersebut tidak lain bukan telah dibuat oleh ayahku. Dan film Gastron pun dimulai. Lalu di Washington DC di Amerika Serikat nampak seekor pria yang bernama Jack. Dia merupakan pendiri sekaligus pembuat sekaligus donatur dari Dutch Boy. Dia ke sana untuk menjalani rapat dengan beberapa orang. Salah satunya adalah adiknya sendiri yang bernama Max. Di rapat tersebut dijelaskan bahwa kendali Dutch Boy segera akan dipindah ke tangan internasional dalam kurun waktu 3 tahun. Jack pun cukup kaget karena sebenarnya dia dan 600 kru lah yang telah membuatnya. Jangan seenaknya lu ambil Dutch Boy padahal lu nggak ikut kerjasama untuk membangun benda tersebut. Namun adiknya Max selalu kirim SMS untuk berhenti mengatakan hal tersebut karena ia tahu kebiasaan kakaknya. Namun si Jack bodoh amat dan tetap bersikeras bahwa alat tersebut mutlak telah menjadi buatannya dan 600 kru yang bertugas. Bukan seenaknya aja internasional langsung ngambil gitu aja tanpa membuat siapa-apa. Namun keputusannya tersebut tetap tidak digugah oleh si kepala senator dan alhasil si Jack pun dipecat padahal dia sendiri yang bosnya, tapi ia telah diambil alih oleh adiknya Max. Si Jack pun merajuk dengan si Max lalu pergi meninggalkan Max. Lalu 3 tahun kemudian di Afghanistan di sebuah padang pasir yang luas, beberapa militer pun tengah berjalan-jalan, namun mereka melihat ada putih-putih misterius dan setelah dicek ternyata itu adalah salju. Lalu mereka pun segera mengikuti jejak salju tersebut dan menemukan sebuah desa yang membeku, begitu pula dengan orang-orangnya. Lalu di tempat yang lain si Max lagi bertemu dengan pacarnya Sarah yang merupakan agen penjaga dan ia dilarang untuk berbincang-bincang selagi ia bertugas dan si Max pun merasa patah hati. Namun tiba-tiba si Max mendapat undangan untuk segera mengikuti rapat kepresidenan mengenai hal yang baru saja terjadi di Afghanistan. Insiden tersebut diduga karena terjadi kerusakan di Dutch Boy, alat yang ada di atas Afghanistan, sehingga menyebabkan alat tersebut mengeluarkan gas salju yang amat sangat dingin hingga membuat semua orang membeku. Namun dari rapat tersebut disahkan bahwa kabar ini tidak akan menyebar ke publik karena untuk menghindari kepanikan lokal atau internasional. Lalu si Max disuruh untuk mencari si Jack karena hanya si Jack lah yang tahu mengenai benda tersebut. Walau merasa keberatan, ia pun tetap menjalani tugasnya. Lalu di luar angkasa, satelit Afghanistan yang rusak pun segera dibawa ke stasiun luar angkasa terdekat dan segera diganti dengan yang baru. Lalu beberapa ekor orang pun segera memeriksa kerusakan yang ada di satelit tersebut. Lalu setelah menyalin beberapa masalah dari satelit tersebut pun, orang tersebut pun pergi. Kemudian ia menyembunyikan data salinan tersebut di dalam sebuah loker. Lalu ia pun pergi hingga ia pun sampai di sebuah lorong. Namun tiba-tiba pintu lorong tersebut pun terkunci. Lalu di bumi si Max pun mengunjungi rumah baru dari si Jack karena ya rumahnya sekini sudah disita karena dia sudah tidak mempunyai uang lagi. Lalu di sana ia pun bertemu dengan anak si Jack yang bernama Hannah. Hannah pun merasa senang karena ia telah dikunjungi oleh omnya, namun tidak dengan si Jack. Si Jack malah menyuruh si Hannah untuk masuk karena ia sedang merajuk dengan si Max. Setelah Hannah masuk, si Max pun menjelaskan mengenai masalah yang terjadi pada Dutch Boy kepada Jack. Namun si Jack malah berkata bahwa ia tidak peduli lagi dengan Dutch
Dutch Boy karena itu bukan urusannya lagi. Lalu si Max pun bertanya kepada Jack, "Oh ya, lalu kenapa kau tinggal di dekat peluncuran roket?" Lalu si Jack pun terdiam. Lalu si Max pun kembali menawarinya untuk memperbaiki Dutch Boy. Lalu karena sudah ketahuan, si Jack pun iya-iya aja selagi yang pimpin bukan kau. Lalu malamnya di Hong Kong nampak seekor pria yang bernama Cheng. Dia tengah mengendalikan satelit baru yang dikirim untuk Afghanistan, namun ia kepanasan. Ia pun pergi ke supermarket untuk membeli minuman. Bahkan saking panasnya, si legenda barbar Ko-Cheng Oyen pun sampai ngadem dulu. Setelah membeli minuman, si Cheng pun pergi. Namun saat ingin memasuki mobilnya, tiba-tiba telurnya jatuh dan keanehan pun terjadi karena telur yang jatuh tiba-tiba langsung matang. Namun tiba-tiba jalan pun retak dan mengeluarkan sinar lava. Jelas si Cheng pun langsung kabur seedan-edannya. Lalu di tempat lain, kabar mengenai ledakan gas di Hong Kong pun mulai tersebar dan itu semua sudah didengar oleh si Jack. Dan hari ini si Jack akan pergi untuk keluar angkasa untuk memperbaiki semua yang terjadi di sana. Sedangkan si Hana akan dititipkan kepada seseorang. Dan di sini terlihat si Hana sangat mencemaskan ayahnya karena ia takutnya nanti ayah akan menjadi korban orang yang tersedot keluar. Namun si Jack berjanji kepada Hana akan kembali hidup-hidup. Namun mereka berdua tetap tegar dan si Jack pun pergi keluar angkasa. Dan singkat cerita aja, si Jack pun akhirnya sampai di pusat stasiun luar angkasa tersebut. Dan di sana si Jack pun bertemu dengan seekor betina bernama Ad. Dia merupakan kepala ilmuwan di sana. Lalu si Jack pun diperkenalkan kepada timnya. Dan di sana si Jack bertemu dengan seekor pria yang sangat rese bernama Danchan. Dan di sana juga si Jack pun bertemu dengan manusia-manusia yang lain. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan siapa namanya. Semuanya tetap manusia. Dan singkat cerita, setelah berkonsultasi dengan mereka semua, si Jack pun pergi. Lalu di bumi, si Max lagi ngobrol-ngobrol dengan pacarnya Sarah. Namun tiba-tiba si Max menanyai si Sarah, "Kapanlah kita nikah? Daripada kita ginian terus." Tapi si Sarah tidak bisa melakukan hal tersebut. Hingga tiba-tiba sebuah telepon pun berbunyi. Si Max pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari si Cheng. Kemudian si Max pun bersyukur karena si Cheng masih hidup, karena ia tahu bahwa si Cheng tinggal di Hong Kong. Terutama setelah tragedi pipa gas yang meledak beberapa hari yang lalu. Namun si Cheng menjelaskan bahwa itu aku pikir bukanlah karena ledakan gas, karena beberapa saat sebelum tragedi tersebut terjadi, tiba-tiba hawa lah amat sangat panas, bahkan telur yang jatuh pun langsung matang. Namun saat ia berusaha membuka satelit di Hong Kong, ternyata aksesnya sudah diblokir. Jadi ia tidak tahu apakah itu kerusakan atau karena kesengajaan. Ia juga menemukan seekor proyek yang sangat aneh, di mana proyek ini akan membangun sebuah badai yang akan terjadi di seluruh dunia bernama Geostorm atau badai Geo. Setelah selesai bicara, ia pun berbalik dan melihat si Sarah sudah pakai baju yang bagus. Ternyata si Sarah dipanggil oleh presiden untuk sebuah keperluan, lalu si Sarah pun pergi. Sedangkan di Hong Kong, si Cheng yang lagi meriksa-meriksa berkas pun kedatangan tamu. Tak tahu siapa itu, ia pun bersembunyi. Sedangkan di luar angkasa, tim pun menemukan ribuan masalah kerusakan yang ada di satelit Afghanistan dan mereka akan bersiap untuk membindainya. Sedangkan di bumi, si Max menemui temannya Dana untuk memperbaiki holoframe aksesnya ke Hong Kong, karena bukan hanya Hong Kong, ternyata semua satelit yang ada di holoframe-nya telah diblokir. Dan setelah dicek, ternyata ada seseorang yang amat sangat sengaja memblokir akses si Max ke Hong Kong. Setelah itu si Max pun pergi dan menyuruh si Dana untuk merahasiakan ini semua. Lalu di angkasa, si Jack mendapat pesan dari Gedung Putih. Ternyata itu adalah si Max, dan jelas karena kakak adik yang biasalah, mereka saling bertengkar. Namun kali ini si Max cukup serius karena ia berkata bahwa aksesnya menuju ke semua satelit yang ada di Dutch Boy telah diblokir oleh seseorang, dan itu terlihat amat sangat disengaja. Namun setelah serius, tiba-tiba mereka berdua pun kembali bertengkar. Lalu si Max pun menutup teleponnya. Lalu satelit dari Hong Kong pun datang untuk diperiksa, namun saat diturunkan satelit tersebut tidak merespon.
down. Watch out! Lalu mereka pun memeriksa alat tersebut, namun mereka kehilangan perangkatnya karena kerusakan tersebut menyebabkan perangkatnya kosong sehingga mereka tidak tahu apakah itu kerusakan atau kesengajaan. Namun ternyata tidak semua perangkatnya menghilang karena di video saat detik-detik insiden yang membunuh makhluk kurang asam tersebut memperlihatkan bahwa di dinding-dinding yang terlempar tersebut terdapat sebuah perangkat dan salah satu dindingnya nyangkut. Jake dan Art pun pergi untuk mengambilnya dan singkat cerita mereka pun berhasil mengambilnya, namun tiba-tiba momen lucu pun terjadi. I can't hold it! Eject the pack! Mereka berdua pun berhasil selamat dan ternyata si Jack berhasil mengambil perangkatnya sebelum melepas dinding tersebut. Hingga beberapa orang kru pun datang dan menanyai keadaan mereka. Hingga si Dungeon pun bertanya kepada Jack, apakah kau mendapat perangkat tersebut? Namun si Jack menjawab tidak. Lalu si Jack menjelaskan kepada Ed bahwa ada seseorang yang berusaha membunuhku. Ada orang yang tidak ingin melihat isi perangkat ini. Tapi siapa? Dan benar saja, setelah dicek ternyata sama sekali tidak ada kerusakan dari benda tersebut. Itu semua karena kesengajaan seseorang yang menyabotase pintu tersebut hingga terlempar dan membuat si pria kurang asam tersebut terlempar. Namun pertanyaannya adalah siapa? Lalu di bumi si Max yang udah janjian dengan Chen mau ketemuan pun akhirnya datang. Namun saat sedang ingin menyeberang jalan tiba-tiba seseorang di belakang Cheng mendorong Cheng sehingga ia pun tertabrak mobil. Si Cheng pun sakaratul maut dan dia hanya berkata Zeus kepada Max hingga ia pun akhirnya meninggoy. Lalu si Max pun mendapat telepon dari kakaknya Jack dan ia pun mengangkatnya, dan si Jack ternyata hanya mau nelpon untuk bilang minta maaf. Si Max pun kesal, namun saat si Max hendak pergi si Jack pun akhirnya bercerita mengenai masa lalu mereka. Ia bercerita soal saat masa lalu saat ayah mereka mengajak mereka berdua memancing. Namun uniknya di sela-sela cerita tersebut ada beberapa kata yang aneh seperti pemerintahan, sabotase, tingkat tertinggi dan lain-lain. Namun si Max sadar bahwa itu bukanlah cerita melainkan kode karena ia tahu bahwa ayahnya tidak pernah mengajak mereka berdua memancing, dan dengan bantuan Hana ia pun memecahkan misteri ke cerita tersebut. Dan ternyata setelah dilewati alias di-cut videonya ternyata menghasilkan kata-kata. Si Jack berkata bahwa bukti sabotase berada di tingkat tertinggi pemerintah dan jangan mempercayai siapapun. Kini mereka berdua pun mulai paham dan si Max pun mulai kepikiran dengan kata-kata terakhir temannya Jack itu, yaitu Zeus. Ia beranggapan bahwa ada sebuah proyek bernama Proyek Zeus. Ia pun mencari data mengenai informasi Proyek Zeus tersebut. Namun ternyata yang bisa mengaksesnya hanyalah pihak dari Gedung Putih, dan satu-satunya orang terdekat Max yang mampu mengakses Gedung Putih adalah pacarnya sendiri, yaitu si Sarah sebagai agen penjaga presiden. Si Max pun menjelaskan mengenai Proyek Zeus dan ia berkata bahwa yang untuk bisa mengaksesnya hanyalah server dari Gedung Putih dan satu-satunya orang yang bisa mengaksesnya hanyalah kau. Namun si Sarah merasa keberatan karena ia telah bersumpah sebagai agen rahasia untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun demi pacarnya ia pun melakukannya. Lalu si Jack dan Art pun mulai mencari tahu mengenai apa dan kenapa seseorang mencoba membunuh pria tersebut. Dan setelah melihat kamera CCTV mereka pun mulai paham itu karena pria tersebut telah mengambil data atau menyalin dari kesalahan atau kerusakan yang ada di satelit Afghanistan. Dan mungkin saja seseorang yang telah merusak satelit tersebut telah membunuh pria tersebut supaya pria tersebut tidak bercerita kepada orang lain sehingga rahasia tersebut tidak terbongkar. Lalu mereka melihat bahwa data tersebut telah dibawa pria tersebut menuju ke ruangan loker. Mereka pun memeriksa loker pria tersebut namun tidak menemukan apa-apa hingga seekor pria pun menunjukkan loker tempat si orang tersebut menyembunyikan data tersebut. Dan setelah dicek ternyata itu semua adalah virus yang telah menginfeksi satelit Afghanistan sehingga menyebabkan keeroran sistem. Sedangkan di bumi Dana, Max dan Sarah pun tengah melihat skenario dari Proyek Zeus yang ternyata mereka berusaha untuk membuat sebuah badai besar bernama Geostorm. Lalu si Max pun menelpon si Jack dan
dan menjelaskan tentang semua yang ia ketahui. Dan semua pendapat si Max sama halnya dengan pendapat si Jack. Namun kali ini si Jack pun menambahkan bahwa kemungkinan yang melakukan ini semua adalah Bapak Presiden karena tidak ada orang lain yang mempunyai wewenang yang lebih luas selain Pak Presiden. Dan si Jack mempunyai ide bagaimana cara mengatasi ini semua dengan menghentikan Geostorm. Caranya adalah dengan mematikan sementara Dutch Boy. Namun untuk mematikannya ia harus perlu tahu kode yang dibawa oleh Pak Presiden di holoframe-nya. Lalu si Max pun pergi untuk mencari Pak Presiden. Lalu ia pun sampai di sebuah bandara tempat si Presiden mau pergi menuju Orlando. Lalu ia pun berkata kepada pacarnya Sarah untuk bisa mendapatkan holoframe si Presiden bagaimanapun caranya. Lalu si Sarah pun mempunyai ide dengan mengambil holoframe-nya selagi si Pak Presiden lagi mandi, karena si Pak Presiden selalu dikawal tapi tidak kalau lagi mandi. Sedangkan si Jack mendapat kabar buruk bahwa ternyata kini semua satelit tidak dapat diakses lagi, semuanya sudah diblokir sehingga mereka tidak dapat mengendalikannya lagi. Seperti Tokyo, dan Rio de Janeiro, Brazil. The replacements? The replacements will crash into them. They're programmed to arrive in the exact same destination. And they'll knock out the infected satellites. Of course. Away she goes. Satellite replacement for Rio on its way. Load them up. Keep them coming. Namun tiba-tiba mereka kembali mendapat kabar buruk bahwa Geostorm akan segera sampai dalam waktu 1 jam 30 menit. Lalu di Orlando, si Max yang lagi gabut pun didatangi seseorang yang merupakan sekretaris negara bernama Daicom. Ia bertanya, kenapa kau ikut ke sini karena kau sama sekali tidak mempunyai urusan dengan kepresidenan. Merasa Daicom bukan impostornya, si Max pun bercerita mengenai segala-galanya. Mendengar itu, si Daicom pun berniat untuk menolong si Max. Sedangkan di sisi yang lain, di stasiun si Jack berhasil disabotase oleh seseorang sehingga menyebabkan stasiun tersebut pun akan melakukan penghancuran diri. Mereka semua pun panik dan segera melakukan evakuasi. Namun si Ed pun berkata, kemana sini si Dungeon? Padahal cuma dia yang tahu cara memperbaiki ini semua. Lalu si Jack pun merasa bahwa Dungeon lah yang telah melakukan ini semua. Ia pun pergi untuk mencari si Dungeon. Lalu saat ketemu ia pun langsung menggabloknya dan bertanya, kenapa kau melakukan ini semua? Lalu si Dungeon pun mengaku dan menjelaskan bahwa ini semua terjadi karena ia ingin gajinya lebih tinggi lagi. Namun mereka berdua pun kembali gelut. Namun saat si Jack melihat ada kesempatan, ia pun kabur dan kembali ke si Max. Ternyata si Max salah orang. Ternyata Daicom lah yang merupakan impostornya. Si Max pun kabur dan menemui si Sarah dan menjelaskan bahwa impostornya bukanlah presiden, melainkan si Daicom, dan kau harus bisa mengamankan presiden sebelum si Daicom menghabisinya. Dan singkat cerita, si Sarah pun berhasil menculik si presiden. Lalu menggunakan sebuah taksi, mereka pun pergi dari kejaran si Daicom. Sedangkan itu satelit dari India, Rusia, dan Arab pun berhasil disabotase. Lalu di mobil si Max pun menjelaskan tentang semuanya hingga tiba-tiba Barrier. Setelah semua kejadian tersebut, si Sarah pun berhasil menangkap si Daicom. Setelah itu, si Max pun segera memberikan kode presiden kepada si Jack. Dan dengan bantuan Ed, si Jack pun berhasil mematikan satelit dan merefreshnya. Para manusia di bumi pun merasa bahagia. Namun tiba-tiba
sees us. Para manusia di bumi pun kembali bahagia dan semua bencana alam di bumi pun sudah mereda. Dan setelah sampai di bumi, si Jack dan Ed pun disambut gembira oleh mereka semua. Terutama si Jack dan Max pun langsung berpelukan seedan-edannya. Dan film pun diakhiri dengan diperdengarkannya suara bocil tadi yang menjelaskan bahwa kini NASA pun telah membuat kembali satelit dan stasiun luar angkasa tersebut. Dan film Geostorm pun berakhir.